Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kelancaran, diberi kemudahan ya. Sehingga kalian dalam menerima pembelajaran secara daring ini, kalian bisa tetap semangat ya, sehat selalu, bisa lancar semuanya. Ini tidak perlu terlalu lama ya, langsung Ibu masuk ke materi kita untuk pagi hari ini. Untuk di kelas 10 pembelajaran matematika kita untuk bab pertama adalah persamaan nilai mutlak ya, persamaan nilai mutlak, yaitu bukan oleh Ibu. Nah, ini ada persamaan nilai mutlak ya, persamaan nilai mutlak. Nah, kita lanjut pengertian daripada nilai mutlak. Jadi ada pengertian nilai mutlak, yaitu nilai mutlak adalah bilangan dengan nilai yang sama dari panjang atau jarak dari titik asal atau titik nol dalam koordinat. Jadi kalau pengertian nilai mutlak itu nilai apakah panjang dan jaraknya itu pada titik asal titik nol dalam koordinat itu sama ya, jadi dia akan sama hasilnya. Maksudnya seperti ini semua bilangan yang mempunyai nilai mutlak itu mutlaknya masing-masing. Jadi bilangan mutlak yang bernilai positif, sehingga nilai bilangan mutlak dari bilangan dengan angka yang sama namun beda notasi positifnya dan negatif mempunyai hasil bilangan mutlak yang sama. Maksudnya seperti ini. Jadi untuk bilangan nilai mutlak itu masing-masing punya bilangan yang bernilai positif. Jadi misalnya dia hasilnya mencapai nilai negatif, maka tetap hasilnya adalah positif. Jadi dia tidak ada baik dia positif atau maupun dia negatif, hasilnya tetap positif. Jadi kalau misalnya nilai mutlaknya minus 5, berarti kan hasilnya sama dengan 5. Nilai mutlak 5, maka hasilnya juga sama dengan 5. Itu maksudnya seperti itu. Itu pengertian nilai mutlak. Nah, di sini kita bisa lihat jika X adalah anggota dari bilangan real, maka nilai mutlak ditulis dengan seperti ini ya Mas, anak-anakku semua. Ini garis diapit oleh 2 garis, di tengahnya menjadi X. Ini namanya nilai mutlak ya. Jadi ini simbolnya adalah nilai mutlak dan didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak X itu sama dengan X itu berarti X-nya lebih besar dari 0, maka dia X-nya misalnya positif ya. Kalau minus X berarti X-nya lebih kecil dari 0. Itu. Nah, hasilnya nanti ini sama dengan nilai bilangan itu sendiri. Jadi negatif maupun positif hasilnya tetap positif. Itu. Dan untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah ini ya. Kalian melihat di sini ini ada harga nilai mutlak minus 5 itu hasilnya 5. Nilai mutlak 5 itu juga hasilnya 5. Karena dia dari minus garis bilangannya minus 5 dia ke 0 ya. Dia itu kan minus 5 ke 0, berarti dia akan berada ke sebelah kanan. Nah, 0 ke 5 juga berada di sebelah kanan, maka hasilnya dia akan positif. Jadi dia tidak akan kembali karena dia harus ke 0 dulu titik koordinat. Setelah itu baru maju lagi ke positif. Maka nilai mutlak yang negatif itu juga hasilnya positif.
nilai yang mutlak positif, otomatis juga nilainya positif. Ya anak-anakku ya, bisa dimengerti? Bisa ya. Jadi kalau misalnya nilai mutlak minus 10, berarti hasilnya sama dengan 10. Nilai mutlak 10, hasilnya juga sama dengan 10. Seperti itu ya nak ya. Oke, jadi kita lihat di sini pada gambar di sini dapat dipahami bahwa nilai mutlak 5 itu adalah jarak dari angka yang kosong ya. Jadi 5 ini dia jaraknya ke 0, titik koordinat. Jadi kembali koordinat yaitu 5 dan minus 5, jarak titiknya dari min 5 ke 0. Jadi dari 5 ke 0 dan min 5 ke 0. Maka dia akan hasilnya tetap sama dengan 5. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya nak ya. Ini ada contoh. Sekarang kita masuk ke contoh. Yang pertama, contoh pertama, berapa nilai mutlak dari persamaan 10 minus 3? Jadi nilai mutlak 10 minus 3. Nah, sini ada caranya. 10 minus 3 itu sama dengan nilai mutlak 7, ya kan? 10 kurang 3 kan 7. Nah, nilai mutlak 7 hasilnya sama dengan 7. Paham tidak anak-anakku? Ya. Jadi ini hasilnya sama dengan 7. Jadi dia bernilai positif, nah. Ya. Jadi 10 kurang 3 itu 7. Nilai mutlaknya karena ada nilai mutlak, maka nilai mutlak 7 itu sama dengan 7. Oke, ya, bisa dimengerti? Ya, ini contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah berapa hasil X, ya. Berapa hasil X untuk persamaan nilai mutlak X minus 6 sama dengan 10. Nah, ini ada lain lagi. Tadi kan hanya nilai mutlak aja. Sekarang ada sama dengannya. Ya, bisa sama dengan 10. Nah, caranya bagaimana caranya? Ini ada dua solusinya, ya. Punya dua solusi. Kenapa punya dua solusi, Bu? Karena dia ada dua jawabannya di sini, nah, ya. Karena dia adalah sama dengan 10. Maka nanti dia ada sama dengan di sini, berarti dia harus dipindahkan. Pindah ya, pindah ruas maksudnya. Nah, ini ada contohnya nih. Untuk menyelesaikan persamaan itu ada dua kemungkinan hasilnya. Yang pertama itu X minus 6 sama dengan 10. X sama dengan minus 6 10, berarti hasilnya ini solusi pertamanya. X kurang 6 sama dengan 10. Ya kan? Ini X kurang 6 sama dengan 10. Berarti ini pindah ruas. Minus 6 ini pindah ruas ke belakang menjadi positif 6. Berarti 10 tambah 6. Berarti X-nya sama dengan 16. Ya? Bisa dimengerti nah? Bisa tak? Bisa ya, harus bisa paham. Ini loh. Jadi ibu ulang. X minus 6 sama dengan 10. Nah, X sama dengan minus 6 ini pindah ke sebelah kanan. Dia minus, maka pindah ruas menjadi positif. Berarti X sama dengan 10 tambah 6, maka hasilnya sama dengan 16. Ya, bisa dimengerti nak? Saya. Oke, nah solusi untuk keduanya apa, Bu? Bisa kita ngambil nilai 10-nya itu dijadikan menjadi negatif. Caranya berarti X kurang 6, ya, X kurang 6 sama dengan 10.